Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kami bersama Ustaz Hamdi akan mengadakan Q&A seputar Idul Adha dan Kurban. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita lapaskan karena lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mungkin langsung saja di sini kita sengaja sudah kita hadirkan Ustaz Hamdi dari SMP Demi Barang Diripuan yang akan bertanya-tanya nanti seputar Idul Adha dan seputar kurban. Oke, mungkin langsung saja Ustaz. Di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen. Katanya Ustaz, bulan Zulhijjah itu katanya ditamakan untuk memperbanyak saum seperti puasa. Salah satunya adalah puasa Arafah seperti itu. Kira-kira Ustaz, apa sih keutamaan dari saum ataupun puasa Arafah? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya, apa sih keutamaan dari puasa Arafah? Tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis menjelaskan yang artinya puasa Arafah itu akan mendapat ampunan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi orang yang mengerjakan puasa di hari Arafah atau tepatnya 9 Zulhijjah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian lanjutan hadis itu, orang yang mengerjakan puasa pada hari Asyura akan mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang akan datang. Allah, luar biasa jawaban kita. Oke, baik Nanda, pertanyaan yang kedua dari netizen juga ini datangnya. Ini juga merupakan sebuah tradisi yang ada di masyarakat kita. Mungkin Nanda semua yang di rumah juga masih ikutan bingung. Sebenarnya Ustaz, yang disarankan itu atau yang lebih baik itu boleh nggak sih ditamakan sebelum sholat Idul Adha? Mungkin langsung dijawab saja Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana bagusnya? Apakah kita sama dengan sholat Idul Fitri? Kalau sholat Idul Fitri kita makan terlebih dahulu baru berangkat melaksanakan sholat. Bagaimana dengan Idul Adha? Kalau Idul Adha, bagusnya menurut hadis itu kita terlebih dahulu imsak dulu, sholat terlebih dahulu, kemudian selepas kita melaksanakan sholat Idul Adha baru makan. Karena menurut hadis itu dijelaskan orang yang sholat Idul Adha kemudian dia berkurban baru makan selepas selesai sholat. Oke, baik. Jadi abang-abang yang di rumah sudah tahu kan, abang dan kakak? Jawabannya adalah sebaiknya kita imsak dulu, setelah sholat Id baru kita boleh makan. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari saudara kita juga yang masuk ke emailnya Bunaya atau Facebooknya Bunaya. Kenapa sih hari raya Idul Adha itu disebut dengan hari raya haji ataupun hari raya kurban? Mungkin bisa langsung dijawab juga. Mungkin abang dan kakak yang di rumah juga masih pada bingung apa bedanya ataupun apa sama. Silakan Ustaz. Baik Ananda sekalian, di dalam Islam ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Jadi pertanyaannya, kenapa hari raya Idul Adha disebut hari raya haji dan disebut juga dengan hari raya Idul? Disebut hari raya haji karena bertepatan pada bulan Zulhijjah, ya, umat Islam melaksanakan ibadah haji maka 24 Ramadan. Karena dilaksanakan haji tidak di bulan yang lain, disebut hari raya haji. Kebetulan juga diperintahkan kepada kita melalui surat Al-Kautsar ayat kedua bahwa ada ayat yang menjelaskan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada perintah berkurban di sana. Maka Idul Adha itu disebut juga hari raya kurban. Tadi jawabannya Ustaz. Kenapa disebut hari raya haji, kenapa disebut hari raya kurban? Untuk abang-abang dan kakak sudah paham ya? Berarti Ustaz bisa disebutnya apa saja? Hari raya haji boleh, kurban boleh. Oke. Oke, baik, ini ada pertanyaan selanjutnya yang masuk ke kita juga. Pertanyaan yang sangat mendasar, abang dan kakak, tapi yang membuat kita menjadi penasaran Ustaz. Di sini ada pertanyaan
kenapa sih kita harus berkurban seperti itu? Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Oke, kenapa kita harus berkurban? Perintah berkurban bisa kita lihat dari surah Al-Kautsar ayat 2, pasal 1 Katakanlah karena Tuhanmu dan berkurban. Syariat berkurban dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diminta Allah untuk mengorbankan hartanya, maka dia sanggup. Karena kepatuhan ketundukan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diuji. Bagaimana ketika diperintahkan untuk mengorbankan anak? Tapi ternyata Nabi Ibrahim lulus juga. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Tapi itu hanya ujian diberikan Allah, diganti dengan korban. Apa yang bisa kita petik dari perintah berkurban ini? Apapun yang kita miliki, kalau itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita tunaikan. Perintah Allah di atas segala-galanya. Baik, berarti itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya, Abang dan Kakak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang dinanti-nanti. Ini Ustaz, pertanyaan yang cukup banyak di masyarakat kita juga. Sebenarnya siapa saja sih yang berhak mendapatkan daging kurban tersebut? Mungkin bisa dijawab langsung, Ustaz. Orang yang berhak mendapatkan kurban, pertama si kurban sendiri, kemudian si pekerja yang mengerjakan proses kurbanan itu, kemudian kaum muslimin dibagikan kepada kaum muslimin. Pada prinsipnya, siapa saja yang berhak mendapatkan kurban itu, siapa saja boleh. Bahkan kepada seorang non-muslim pun boleh. Dengan tujuan ketika kita berikan daging kurban ini bisa memotivasi dirinya untuk cinta Islam. Jawabannya Ustaz, boleh kepada siapa saja. Intinya ketika diberikan daging kurban, masyarakat gembira. Wah, jawabannya luar biasa ya. Berarti Abang dan Kakak yang di rumah, daging kurban bisa diberikan sama siapa saja. Oke, buat Abang dan Kakak ini pertanyaan terakhir dari saudara kita juga yang masuk ke akun Facebook kita dan Instagram. Mungkin gini Ustaz, bagaimana sih tips-tipsnya kepada Ananda dan untuk orang tua yang berada di rumah juga, tipsnya supaya agar kita bisa berkurban setiap tahunnya? Bagaimana tipsnya? Mungkin bisa diberikan kepada Ananda dan orang tua di rumah, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa Ustaz Budi. Pertama, ketika kita sampaikan tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan apapun perintahnya, membatasi ruang dan waktu. Pertama, perintah tentang berkurban, maka harus kita landasi dengan niat ketundukan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tipsnya agar kita terdaftar setiap tahun menjadi peserta kurban? Mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan menabung, menyisihkan materi kita setiap bulannya, mungkin dengan cara setiap bulannya ada kita sisihkan, sehingga sampai bulan Zulhijjah, sampai perintah berkurban kita tetap terdaftar. Banyak mungkin kita saksikan di beberapa lingkungan ada membuat semacam arisan atau tidak arisan, bisa jadi tabungan dan sebagainya. Mungkin tips-tipsnya tadi agar kita bisa berkurban setiap tahun. Baik, tips yang luar biasa dari Ustaz Hamdi. Intinya adalah supaya Abang dan Kakak dan orang tua bisa berkurban di rumah, menabung dari sekarang. Oke, baik, tadi pertanyaan cukup luar biasa. Mungkin terakhir Ustaz, closing statement untuk Abang dan Kakak dan orang tua juga yang berada di rumah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Budi. Mungkin closing statement untuk kita semua. Insya Allah besok kita sudah masuk 9 Zulhijjah, itu bertepatan dengan hari Arafah. Maka kami berdua mengajak kepada kita semua, kepada Ananda dan orang tua, untuk besok keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Bunaya Padang Sidempuan sama-sama melaksanakan ibadah Shaum Arafah ataupun puasa Arafah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan tahun ini, kita mendapatkan ampunan dosa tahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah.
Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islami terampil mandiri. Allahu Akbar.